Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Aristia dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah, angkatan tahun 2021 dengan NIM 12014211051, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan, yaitu tentang pentingnya menjaga data pribadi di Indonesia. Nah, apa sih dan bagaimana sih cara kita menjaga data pribadi kita gitu ya? Yang pertama itu adalah gunakan password yang kuat. Nah, jadi meski kata sandi yang kuat, tetap data dapat diretas dengan metode seperti serangan brute force. Setidaknya akan lebih mempersulit peretas untuk menebaknya. Nah, serangan brute force sendiri saat ini ditanggulangi dengan membatasi upaya login yang gagal menggunakan kode CAPTCHA. Nah, memantau log server atau menggunakan autentikasi multifaktor. Nah, gunakan pula kata sandi yang berbeda untuk setiap aplikasi yang digunakan. Jadi kan kita banyak nih mempunyai akun ya, seperti Instagram, Facebook, terus TikTok gitu-gitu. Nah, itu kalau bisa tuh setiap akun berbeda-beda sandinya gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu jangan membuka tautan mencurigakan. Nah, jadi tautan dari nomor yang tidak dikenali berpotensi sebagai sebuah upaya phishing ya, yakni penipuan dengan percobaan untuk mendapatkan data pribadi melalui komunikasi elektronik resmi. Dan pastikan hanya membuka tautan yang diyakini keamanannya atau berasal dari orang yang dikenal. Tuh, jadi kalau misal ada nomor tiba-tiba masuk nih ke WA dan ngasih link, misal dapat hadiah dari PRI atau apa dan itu suruh ngisi link gitu, itu jangan diklik ya. Terus yang ketiga itu ada batasi izin privasi ya. Jadi beberapa aplikasi itu meminta lebih banyak hak istimewa daripada yang sebenarnya mereka butuhkan atas nama pengumpulan data. Jadi izin ini memungkinkan mereka mengakses berbagai sumber data di perangkat, termasuk kontak, riwayat, penelusuran, dan geolokasi. Nah, batasi akses atas izin-izin tersebut dengan mengaturnya di pengaturan privasi. Jadi di handphone kalian ya masing-masing, kalian bisa mengaturnya. Nah, untuk yang keempat yaitu gunakan antivirus. Apa sih antivirus itu? Nah, jadi perangkat lunak antivirus dapat digunakan pada perangkat komputasi individu, jaringan, dan sistem TI untuk melindungi data pribadi. Nah, awalnya perangkat lunak antivirus itu dirancang untuk mendeteksi dan menghapus virus dari komputer, tetapi juga dapat melindungi dari berbagai macam ancaman seperti spyware, botnet, ransomware, keylogger, dan perangkat lunak berbahaya lainnya gitu ya. Terus ada juga lakukan pencadangan data gitu. Jadi mencadangan data itu dianggap penting untuk rencana pemulihan bencana. Jadi selain itu juga pilihan terbaik untuk memulihkan dari kehilangan data besar yaitu data pribadi yang penting harus dicadangkan ke drive, perangkat atau lokasi terpisah. Tuh, jadi biasanya kan kita nyimpen nih foto banyak ya. Kita cadangkan ke G Drive. Jadi kita buat link G Drive terus kita masukkan ke G Drive tersebut foto-fotonya gitu ya. Terus yang keenam itu ada gunakan software legal. Nah, gunakan software yang legal yang rutin melakukan pembaharuan untuk menambal celah keamanan. Nah, software ilegal biasanya tidak memberikan update secara berkala. Hal seperti ini bisa membuka kesempatan untuk para peretas melakukan hal kejahatan terhadap akun-akun kita. Nah, terus ada juga hindari koneksi wifi sembarangan gitu ya. Jadi jangan terhubung dengan wifi yang tidak aman gitu. Jaringan nirkabel tidak aman mungkin sebenarnya berasal dari laptop, smartphone terdekat yang mencoba menyambung ke perangkat lain untuk mencuri informasi pribadi. Nah, idealnya ya terhubunglah ke SSID yang dikenal dan terpercaya serta titik akses yang diautentikasi. Terus yang terakhir itu adalah hindari berbagai data pribadi. Nah, pastikan
tidak menunjukkan data pribadi seperti nomor telepon, email, password, dan lainnya kepada sembarang orang. Itu jadi cuma kita aja yang tahu pokoknya ya. Terus data pribadi seperti ini dapat dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan orang yang berniat buruk dan akan merugikan pemilik data tersebut gitu kan. Jadi kalau email, password gitu orang lain tahu kan nggak tahu ya kalau mereka akan berbuat kejahatan dengan menggunakan nama kita, menggunakan data pribadi kita gitu. Nah, itulah beberapa tips menjaga keamanan data pribadi gitu ya. Jadi mari kita lebih bijak lagi dalam mengelola data-data pribadi kita. Nah, kan tadi itu ya cara kita menjaga data pribadi kita gitu. Nah, ada juga loh apa saja sih gitu ya kalau kita nggak menjaga data pribadi kita itu apa yang akan terjadi gitu kan. Itu adanya yang pertama itu ada intimidasi online terkait gender. Nah, data pribadi berupa jenis kelamin itu dapat dilindungi dan patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan gitu ya secara online. Perundungan di sini disebut pembulian ya. Nah, perlindungan terhadap data penting itu dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Nah, itu ada lagi mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, jadi dalam diskusi itu Kemenkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuatnya rancangan undang-undang atau RUU perlindungan data pribadi atau PDP. Jadi perlindungan data pribadi itu ada RUU-nya ya teman-teman. Nah, yakni kini masih digodok gitu dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan ke DPR gitu. Jadi menjauhi potensi penipuan itu juga bisa. Terus menghindari potensi pencemaran nama baik. Jadi kalau nama kita, data kita dipakai orang lain gitu, dipakai yang buruk-buruk, itu kan bisa mencemarkan nama baik kita gitu ya tanpa sepengetahuan kita. Terus ada lagi hak kendali atas data pribadi. Jadi secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal itu sudah dijamin oleh Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau biasa disebut ICCPR tahun 1966 pada pasal 17 ya. Indonesia sudah meratifikasikan keduanya. Nah, satu, gunakan password yang kuat tadi ya, terus jangan buka tautan mencurigakan, batasi izin privasi, gunakan antivirus, lakukan pencadangan data, gunakan software ilegal, hindari koneksi wifi sembarangan, hindari berbagai data pribadi gitu. Jadi di Indonesia ini kan baru ini ada kasus peretasan data pribadi itu ya oleh siapa ya, lupa namanya. Intinya itu, jadi kita harus menjaga data pribadi kita ya. Data pribadi kita itu bisa berpengaruh buruk bagi kita sendiri kalau data pribadi ini bocor gitu. Bisa saja digunakan untuk pinjaman online. Jadi kalau yang meminjam itu menggunakan akun kita, kita nggak minjem uang itu, tapi kita yang dikejar-kejar oleh pinjol tersebut gitu. Baik, sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.